Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai tari barongsai, sebuah identitas ritual dan diplomasi Cina. Kelompok kami beranggotakan satu Kirana Tadia, Aik Gilang Firmansyah, Muhammad Davi Faisal, Alvin Rizaki, dan Hamid Adrianto. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat menerangkan bagian latar belakang masalah serta rumusan masalah nantinya pada presentasi kali ini. Dalam hal ini, izinkan saya, Hamid Andrianto, untuk dapat menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang signifikan muncul dalam konteks paper ini ialah tantangan mempertahankan budaya barongsai di tengah era modernisasi yang melanda masyarakat Cina. Sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya barongsai merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional yang telah ada di Tiongkok selama berabad-abad lamanya. Budaya barongsai yang merupakan tarian tradisional Cina ini berakar dari zaman kuno, memiliki nilai historis, artistik, dan simbolik yang penting bagi komunitas Cina di seluruh dunia. Pertunjukan ini melibatkan pasangan penari yang mengenakan kostum singa dan menari dengan gerakan yang dinamis dan atraktif, disertai dengan suara drum, gong, dan musik tradisional lainnya. Barongsai bukan hanya merupakan hiburan yang mempesona, tetapi juga memiliki makna simbolis dalam budaya Tionghoa. Pertunjukan barongsai seringkali dilakukan dalam acara-acara penting, seperti festival musim semi, Cap Gomeh, dan perayaan Tahun Baru Imlek yang seringkali biasanya kita temui ketika hari raya tersebut tiba. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan pesat dalam bidang teknologi, urbanisasi, dan perubahan sosial telah membawa dampak yang signifikan terhadap praktik dan keberlanjutan budaya barongsai. Barongsai bukan hanya merupakan hiburan yang mempesona, tetapi juga memiliki makna simbolis dalam budaya Tionghoa, media sosial, dan hiburan populer. Budaya barongsai dengan gerakan-gerakan tradisional, kostum yang rumit, dan potensi atau prosesi yang memerlukan dedikasi dan latihan intensif ini mungkin saja terlihat ketinggalan zaman dan kurang menarik bagi generasi muda yang terpapar oleh budaya pop global. Akibatnya, minat dan pemahaman terhadap seni barongsai menurun secara drastis di kalangan generasi muda. Dan ini mengancam kelangsungan budaya ini di masa depan. Di samping itu, pengaruh modernisasi juga dapat dilihat dalam aspek komersialisasi budaya barongsai. Dalam upaya untuk mempertahankan budaya mereka, banyak kelompok barongsai telah menghadapi tekanan untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar yang semakin mengarah pada pertunjukan komersial. Komersialisasi ini seringkali mengarah pada penyederhanaan gerakan-gerakan tradisional, penurunan kualitas kostum, dan orientasi pada pertunjukan yang menghibur daripada mempertahankan nilai-nilai budaya asli. Dalam prosesnya, aspek budaya yang kaya dan kompleks tersebut seringkali terkikis, dan apa yang tersisa adalah hanya citra yang dikomersialisasikan dan terdegradasi dari seni barongsai itu sendiri. Selanjutnya, urbanisasi dan perubahan sosial juga mempengaruhi praktik budaya barongsai. Dalam konteks perkotaan misalnya yang semakin berkembang, ruang terbatas dan regulasi yang ketat dapat membuat sulit untuk melaksanakan pertunjukan barongsai yang membutuhkan ruang yang luas dan aksesnya yang bebas. Modernisasi juga berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat Cina yang lebih sibuk dan terikat dengan tuntutan kerja, sehingga mengurangi waktu dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam praktik budaya tradisional seperti barongsai ini. Nah, semua tantangan ini menggambarkan urgensi perlunya tindakan untuk mempertahankan budaya barongsai di era modernisasi bangsa Cina.
Untuk itu, muncullah beberapa pertanyaan dalam hal ini berkaitan dengan rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apa makna barongsai bagi etnis Cina? Kemudian yang kedua yaitu, bagaimana Cina mempertahankan barongsai di tengah era globalisasi? Dengan demikian, presentasi ini secara deskriptif analisis membahas mengenai rangkaian masalah tersebut sehingga dapat disimpulkan presentasi ini berjudul Tari Barongsai, sebuah identitas, ritual, dan diplomasi budaya Cina. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang barongsai sebagai salah satu dari identitas etnis Cina. Sejak terjadinya diskriminasi terhadap etnis Cina atau Tionghoa di era reformasi, mendorong masyarakat Cina untuk mencari identitas mereka sebagai orang pribumi. Namun, identitas Tionghoa itu sendiri sangat sulit diterima oleh masyarakat sekitar. Politik di era Orde Baru dan globalisasi mempengaruhi pemahaman para generasi muda terhadap identitas dan budaya mereka. Meskipun begitu, beberapa generasi muda etnis Cina masih aktif memperkenalkan budaya mereka, seperti halnya melalui pertunjukan barongsai tersebut. Barongsai, meskipun digunakan untuk pariwisata dan hiburan, tetap menegaskan bahwa itu adalah identitas budaya dari etnis Cina. Pertunjukan barongsai ini justru juga memberitahukan dan menegaskan eksistensi dari budaya Tionghoa itu sendiri. Baik dari para pemain dan orang yang menikmatinya akan melihat bahwa seni budaya barongsai ini adalah budaya Tionghoa. Dan melalui atribut-atribut yang digunakan seperti halnya aksesoris, warna, bentuk, dan lambang-lambang yang melekat pada barongsai ini menunjukkan bahwa itu adalah juga bagian dari budaya Cina. Budaya barongsai juga akan tetap melekat dikenal sebagai budaya Cina sendiri. Barongsai pun juga memiliki nilai agama yang diadopsi dari nilai-nilai ritual, keagamaan, dan adat masyarakat Cina yang dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme. Konfusianisme ini adalah suatu ajaran dari seorang nabi yang bernama Konghucu atau Kongfuzi yang mengajarkan penganutnya untuk penuh dalam berbuat kebaikan, beretika, dan cinta akan kebenaran. Dalam institusi agama, atraksi barongsai digunakan untuk menarik pengikut ajarannya. Tuntutan utama atau hal yang digunakan penting dalam barongsai adalah loyalitas kepada kelompok, dan loyalitas inilah yang menjadi inti perkumpulan dan merepresentasikan diri mereka sendiri bahwa identitas mereka adalah sebagai etnis Cina. Jika sebagian dari kita hanya tahu bahwa barongsai itu dipertunjukkan sebagai sarana hiburan, hal lain yang perlu kita ketahui bahwa barongsai itu pada awal mulanya memang diperuntukkan sebagai salah satu sarana atau salah satu kebutuhan ritual bagi masyarakat Tionghoa. Salah satunya dapat kita temukan di perayaan Hari Raya Imlek. Nah, terdapat perbedaan antara barongsai yang diperuntukkan sebagai hiburan dengan barongsai yang diperuntukkan untuk ritual. Perbedaan ini dapat kita lihat pada sebelum permainannya. Biasanya topeng barongsai yang akan dikenakan sebagai ritual biasanya akan disembayangkan terlebih dahulu di kelenteng dan diberi ho atau suatu kertas kuning bertulisan Cina yang dipercaya bagi masyarakat Tionghoa dapat memberikan keselamatan bagi pemakainya atau bagi pelaku barongsai. Masyarakat Tionghoa juga mempercayai bahwasanya jika penonton memberikan angpau kepada pemain barongsai, maka penonton tersebut akan diberkahi suatu keberlimpahan rezeki oleh dewa. Maka dari itu, jika ada pementasan barongsai, para penonton akan selalu berusaha untuk bisa memberikan angpau kepada pemain. Nah, demikian penjelasan terkait barongsai yang merupakan suatu ciri khas atau simbol wajib bagi masyarakat etnis Tionghoa. Dalam beberapa dekade terakhir, China telah berupaya memperkenalkan barongsai kepada negara-negara lain. Sebagai contohnya sendiri yaitu negara kita, Indonesia. Kesenian barongsai sendiri diperkirakan masuk ke Indonesia ketika terjadi migrasi besar
dari Cina Selatan pada abad ke-17. Pada masa itu, perkumpulan Tionghoa berperan penting dalam perkembangan barongsai di Indonesia. Dan mereka memiliki perkumpulan di berbagai daerah di Indonesia, yang dimana memiliki kelompok barongsai yang aktif. Namun, perkembangan barongsai mengalami kemunduran pada tahun 1965, yaitu pada gencar-gencarnya G30 SPKI ya, dan juga kondisi politik yang tidak menguntungkan pada saat itu menyebabkan kebudayaan Tionghoa, termasuk barongsai itu sendiri pun dihentikan. Barongsai secara massal dimusnahkan dan dilarang untuk dipertunjukkan. Oleh karena itu, barongsai arak-arakan tepekong dan perayaan Imlek lainnya hanya dirayakan secara internal saja. Hal ini tentu membawa trauma yang cukup berkepanjangan bagi kebanyakan masyarakat etnis Cina, yang rutin menyelenggarakan berbagai perayaan. Namun di era reformasi kondisi ini sudah mulai berubah karena Presiden Abdurrahman Wahid itu membuat keputusan dalam keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000, dan seiring berjalannya waktu juga barongsai turut ikut tampil dalam berbagai kesempatan seperti pembukaan mal, pembukaan acara besar dan arak-arakan budaya, serta banyak lagi keikutsertaan barongsai dalam setiap acara. Pada zaman sekarang, zaman yang dimana bisa dikatakan zaman yang maju atau era modern yang berbeda dengan zaman sebelumnya, Cina melakukan penyebaran dalam mengenalkan budaya barongsai mereka dengan banyak cara. China telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan budaya barongsai, salah satu seni pertunjukan Tionghoa yang penting kepada masyarakat Indonesia. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Cina untuk memperkenalkan budaya mereka, diplomasi budaya mereka ke negara kita. Yang pertama, partisipasi dalam festival budaya Indonesia. Cina secara aktif berpartisipasi dalam festival budaya di Indonesia, termasuk festival budaya Tionghoa. Melalui berbagai kerjasama dan pertukaran budaya antara Cina dan Indonesia, Festival Budaya Tionghoa di Indonesia telah menjadi platform penting untuk mempromosikan dan memperkenalkan warisan budaya Tionghoa kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua, pertunjukan langsung di Indonesia. Cina telah mengirim grup barongsai untuk tampil di berbagai acara dan pertunjukan di Indonesia. Saat ini penyelenggaraannya barongsai juga turut dihadirkan di pekarangan rumah warga etnis Tionghoa dengan mengundang perkumpulan atau sanggar barongsai. Yang ketiga, program pertukaran seni. China telah menjalin kerjasama dengan lembaga seni dan budaya di Indonesia melalui program pertukaran seni. Adanya kesenian barongsai di Indonesia sebagai bagian dari pertukaran seni mengalami masa maraknya ketika di zaman perkumpulan Tionghoa Hoekan. Setiap perkumpulan Tionghoa Hoekan di berbagai daerah Indonesia hampir bisa dipastikan memiliki perkumpulan barongsai. Kesenian barongsai sebagai salah satu dari wujud budaya yang berkembang di kota Jambi, yaitu salah satu kota di Indonesia, sudah berkembang puluhan tahun yang dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa yang bergabung dalam kelompok Tionghoa Hoekan yang berada di kota Jambi. Yang keempat, pusat kebudayaan Tionghoa di Indonesia. Pendirian pusat kebudayaan Tionghoa di Indonesia seperti Pusat Kebudayaan dan Institut Konfusius telah menjadi wadah penting dalam memperkenalkan budaya barongsai kepada masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu sarana diplomasi keluar, pemerintah pemerintah Cina membentuk suatu lembaga bernama Confucius Institute yang merupakan lembaga kebudayaan di bawah Kementerian Pendidikan pemerintah Cina, bertujuan untuk mempromosikan bahasa dan kebudayaan Cina ke seluruh dunia termasuk negara kita sendiri yaitu Indonesia. Dan yang terakhir, perkembangan barongsai sebagai cabang olahraga yang sudah kita ketahui pada tahun 2013, KONI meresmikan barongsai itu sebagai cabang olahraga dan pemain barongsai bisa disebut sebagai atlet barongsai. Bagi para pemain, barongsai juga dapat dikatakan sebagai cabang dari olahraga wushu. Agar tidak bosan bermain wushu, sejak dijadikan sebagai cabang olahraga, masyarakat merasa bahwa barongsai tidak hanya sebagai acara yang sakral,
melainkan juga dapat diikuti oleh non-Tionghoa. Mereka menganggap kesenian barongsai ini adalah kesenian yang menarik dan keren. Eh, Kelompok barongsai kini terus berlatih agar minat masyarakat terhadap kebudayaan ini semakin besar. Dengan bertambahnya minat masyarakat terhadap pertunjukan barongsai, diharapkan dapat membuat barongsai tetap lestari dan mengikuti perkembangan zaman. Arigatou gozaimasu. Barongsai merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional yang telah ada di Tiongkok selama beberapa abad. Budaya barongsai yang merupakan tarian tradisional Cina yang berakar dari zaman kuno memiliki nilai historis, artistik, dan simbolik yang penting bagi komunitas Cina di seluruh dunia. Barongsai bukan hanya merupakan hiburan yang mempesona, tetapi juga memiliki makna simbolis dalam budaya Tionghoa. Simbol-simbol dalam barongsai tak hanya mempresentasikan budaya adat saja, melainkan juga agama yang sebagian besar dianut oleh etnis Cina. Aksesoris yang dipakai saat pertunjukan barongsai penuh dengan simbolis etnis Cina yang digunakan untuk mengidentifikasikan atau mempresentasikan masyarakatnya dimanapun mereka berada. Dalam masa sekarang, meskipun barongsai dimodifikasikan untuk pariwisata, nyatanya ritual barongsai sebagai atribut untuk sembahyang masih dilaksanakan oleh pengikutnya secara paten dan struktural. Pertunjukan yang sering disebut sebagai Kap Gomeh demikian menjadi wajib dilakukan untuk mewakili budaya Cina dalam hal menjadi penting untuk dilestarikan. Di Indonesia, pelestarian barongsai dilakukan secara diplomatik, yaitu lewat pengenalan budaya barongsai, seperti berpartisipasi dalam festival budaya di Indonesia, pengiriman kelompok-kelompok barongsai Cina ke Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.